Kalau kalian itu tumbuh di era game PS2, Xbox, atau GameCube, kemungkinan besar kalian tuh pernah mainin sebuah game yang berjudul Ultimate Spider-Man. Ya, game ini tuh dirilis di tahun 2005 dan sering dianggap sebagai game Spider-Man terbaik yang pernah dibuat. Bukan karena grafisnya yang paling realistis ya, atau dunianya yang paling besar, tapi karena game ini tuh berhasil menghadirkan pengalaman untuk player jadi Spider-Man yang sangat-sangat menyenangkan. Nah, bagi banyak orang, game ini tuh ya dikenal karena sistem web swingingnya yang cepet banget lah, sama gaya visual yang cel shading yang mirip sama di komik. Dan juga nggak lupa kesempatan kita sebagai player yang akhirnya bisa make Venom. Sampai hari ini ya masih banyak fans yang bisa dibilang menganggap kalau misalkan game Ultimate Spider-Man ini jadi salah satu game Spider-Man paling unik yang pernah dibuat. Tapi kalian tahu nggak sih kalau game ini tuh sebenarnya hampir dapat sequelnya loh. Ya, inilah kisah dari Ultimate Spider-Man 2, yaitu salah satu game Spider-Man yang dibatalkan bahkan sebelum sempat menjadi kenyataan. Jadi pada tahun 2005, Activision itu merilis game Ultimate Spider-Man yang dikembangkan langsung sama Treyarch. Berbeda dengan game Spider-Man yang biasanya ya di zaman itu tuh berbasis film yang populer, game ini mengambil inspirasi langsung dari komik Ultimate Spider-Man karya Brian Michael Bendis dan Mark Bagley. Versi Ultimate Spider-Man ini menghadirkan Peter Parker yang lebih muda dan dunia yang sedikit berbeda dari semesta Spider-Man utama. Karena itu, game ini tuh terasa unik dibandingkan game Spider-Man lainnya. Salah satu hal yang paling disukai sama player tuh adalah kebebasan kita sebagai Spider-Man yang bisa swinging kemana-mana di kota New York. Meskipun emang tidak sesempurna kota New York yang ada di game Spider-Man sekarang ya, karena ini nggak semodern itu, tapi jujur, game Ultimate Spider-Man ini tuh punya sistem pergerakan yang terasa lebih cepat gitu traversalnya. Yang pada tahun 2005 ini tuh revolusioner banget. Selain itu, Treyarch itu juga menghadirkan sesuatu yang jarang ditemukan dalam game Spider-Man saat itu, yaitu karakter playable kedua. Jadi untuk pertama kalinya, kita sebagai player itu bisa mengendalikan Venom dalam mode cerita utama. Gameplay Venom juga sangat berbeda dengan Spider-Man. Kalau kita jadi Spider-Man, kita bakal ngandelin kecepatan dan juga style akrobatik ya. Tapi kalau kita jadi Venom, itu akan lebih fokus ke kekuatan yang brutal lah dan kemampuannya untuk ngehancurin berbagai item-item yang ada. Perbedaan gameplay ini bikin player itu terasa lebih punya yang namanya variasi lah dalam gamenya. Dan jadi salah satu alasan kenapa banyak player masih sangat suka mainin game ini hingga sekarang, termasuk saya sih. Secara penjualan, Ultimate Spider-Man itu sebenarnya cukup baik dan game ini mendapatkan respon positif dari banyak player dan media. Namun di mata Activision, performanya itu masih belum menyamai game Spider-Man lainnya yang berhubungan langsung dengan film versi layar lebarnya. Dan disinilah masalah tuh mulai muncul. Setelah perilisan game pertama, Treyarch itu mulai melakukan pekerjaan awal untuk sequelnya. Meskipun proyek ini tuh masih berada dalam tahap praproduksi ya, berbagai konsep dan ide tuh sudah mulai disusun. Dan udah ada tim kecil tuh dari developer ini yang mulai membuat aset awalnya, konsep visual, serta kerangka cerita yang nantinya akan dipakai sebagai fondasi dari game keduanya. Dari informasi yang muncul bertahun-tahun kemudian, terlihat bahwa Treyarch itu memiliki rencana yang cukup ambisius untuk sequel ini. Salah satu perubahan terbesarnya adalah ada di latarnya. Kalau di game pertama, ini kan berlangsung di New York ya, yang relatif normal gitu. Nah, game Ultimate Spider-Man 2 itu direncanakan mengambil setting di musim dingin, yang memperlihatkan kota New York akan dipenuhi salju, jalanan yang banyak esnya, serta suasana yang lebih suram. Konsep ini terdengar sederhana, tapi pada masa itu sebenarnya cukup menarik ya. Dan kebanyakan game open world itu masih jarang menggunakan perubahan musim sebagai elemen utama di gamenya. Treyarch juga bahkan sudah mulai membuat aset pohon bersalju, tekstur lingkungan buat musim dinginnya, dan berbagai elemen visual lainnya untuk mendukung konsep tersebut. Selain tampilan visual yang berbeda, mapnya juga direncanakan bakal dibikin lebih luas dibandingkan game pertamanya. Ada beberapa area baru yang disebutkan ya akan
bisa dijelajahi oleh para player. Yang tentu dong ini akan ngasih lebih banyak variasi dalam eksplorasi kotanya. Jadi salah satu aspek paling menarik dari proyek ini tuh adalah keterlibatan langsung dari Brian Michael Bendis itu sendiri. Bendis ini kan penulis utama komik Ultimate Spider-Man ya, dan jadi salah satu sosok yang paling berpengaruh gitu dalam kesuksesan komik tersebut. Untuk sequel gamenya, ia tuh balik lagi ngebantu nyusun cerita, dan menurut berbagai informasi yang muncul dari mantan anggota tim developer game ini, cerita Ultimate Spider-Man 2 itu akan terinspirasi dari beberapa arc komik Ultimate Spider-Man, termasuk cerita yang berhubungan dengan keluarga Osborn. Fokus utamanya malah akan di Harry Osborn. Nah, dalam rencana tersebut, Harry akan mengalami perkembangan karakter yang jauh lebih besar dan akhirnya berubah menjadi Hobgoblin. Sementara itu, Green Goblin juga akan direncanakan memiliki peran yang sangat penting juga dalam cerita game ini. Bahkan, Green Goblin itu disebut akan menjadi karakter playable kedua dalam gamenya dan menggantikan peran Venom dari game pertamanya. Nah, kalau rencana ini tuh benar-benar terwujud ya, kita sebagai player mungkin bisa tuh ngendaliin monster ijo ini ya kan, kemana-mana sambil terbang pakai skateboardnya tuh. Ini konsepnya tuh juga menunjukkan bahwa Treyarch tuh ingin mempertahankan formula ya dari dua karakter playable yang sebelumnya udah mereka bikin di game pertamanya. Gak cuman Spider-Man dan Green Goblin loh, Treyarch juga berencana menghadirkan lebih banyak karakter dari dunia Marvel. Kita tahu di game pertama Wolverine tuh sempat muncul ya, dan nantinya di game ini akan memunculkan Daredevil, terus The Hand, bahkan Kitty Pryde, juga Shadowcat, lalu Dr. Doom yang disebut akan muncul dalam kapasitas tertentu. Kehadiran karakter-karakter tersebut juga menunjukkan kalau Treyarch ingin memperluas dunia Ultimate Spider-Man dan bikin gamenya terasa lebih terhubung dengan semesta Marvel yang lebih gede. Pada saat itu, konsep shared universe tuh belum populer ya, dan belum jadi tren lah. Kalau misalkan itu tuh terwujud ya, ide memasukkan banyak karakter Marvel ke dalam satu game Spider-Man, ini menarik banget tentunya. Dan kita tahu kalau misal game ini tuh berhasil selesai dibuat, kemungkinan besar Ultimate Spider-Man 2 bisa jadi akan jadi game Marvel yang jauh lebih besar dibandingkan game pertamanya. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah, kalau konsepnya sudah semenarik itu, kenapa game ini tuh dibatalkan? Jawabannya sederhana, yaitu bisnis. Meskipun Ultimate Spider-Man ini mendapatkan respon yang baik ya, Activision itu merasa penjualannya belum memenuhi ekspektasi mereka. Masalahnya bukan karena game pertamanya tuh gagal, justru sebaliknya, gamenya tuh terjual dengan cukup baik. Tapi kalau dibandingkan dengan game Spider-Man 2 yang dirilis berdasarkan film karya Sam Raimi, hasilnya kelihatan jauh berbeda. Game berbasis film ini punya keuntungan besar karena mendapatkan promosi tambahan dari industri perfilman. Jadi ketika filmnya itu sukses, gamenya biasanya juga ikut kedongkrak. Nah, bagi Activision, proyek seperti Spider-Man 3 dianggap memiliki peluang penjualan yang jauh lebih aman dibandingkan melanjutkan series Ultimate Spider-Man yang punya universe sendiri. Pada periode yang sama, Activision ternyata juga mulai memberikan perhatian besar ke franchise Call of Duty yang terus berkembang. Nah, dengan sumber daya yang terbatas, perusahaan tentu harus memilih proyek mana yang dianggap paling menguntungkan. Dan sayangnya, Ultimate Spider-Man 2 ini tuh nggak termasuk dalam prioritas tersebut. Menurut beberapa mantan anggota tim, Activision tuh tidak cukup yakin kalau investasi besar ya untuk sequel ini akan menghasilkan keuntungan yang sesuai harapan. Akibatnya, ya proyek tersebut dihentikan sebelum memasuki tahap pengembangan secara penuh. Karena pembatalannya juga terjadi sangat awal, maka hampir nggak ada build game yang bocor tuh di publik, dan nggak ada demo yang bisa dimainin juga sebenarnya. Nggak ada gameplay juga, dan nggak ada trailernya sama sekali. Ya, yang ada cuman beberapa konsep art, terus dokumen tentang alur ceritanya, serta informasi dari mantan anggota tim yang pernah terlibat dalam proyek ini. Dari berbagai materi yang masih bertahan hingga sekarang, kita tetap bisa kok ngeliat konsep artnya dan seperti apa arah pengembangan game ini sebenarnya. Dan semakin banyak informasi yang muncul, semakin banyak juga tuh fans yang penasaran sebenarnya ini potensinya bakal segede apa ya kalau beneran dirilis gitu.
Jadi kalau Ultimate Spider-Man 2 ini bener-bener dirilis ya, menurut kalian game ini tuh bisa jadi salah satu game Spider-Man terbaik sepanjang masa nggak? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ngomongin soal game ya, aku juga udah taruh yang namanya link untuk PS2 dan bahkan PS5 di deskripsi di bawah. Buat kalian cek harganya sekarang tuh berapa. Anyway, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini kalau misalkan kalian itu suka sama berbagai hal atau pembahasan yang berhubungan sama game atau mungkin animasi dan pop culture lainnya yang jarang dibahas. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.